Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rinu Nurhayati, NIM 12010526293. Saya dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani, MPD. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang menuliskan paragraf. Nah, baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang 3 pokok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pembentukan paragraf. Baiklah, mari kita lanjut yang pertama. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok atau gagasan utama. Cara penulisan paragraf sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf yaitu alinea. Di sini sudah saya berikan contoh. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Perkuliahan terselenggara dengan berbagai platform dalam jaringan yang mendukung proses belajar mengajar. Platform tersebut menyediakan berbagai fitur yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, seperti panggilan video atau fasilitas percakapan instan. Salah satu yang terpopuler saat ini adalah Zoom Cloud Meeting. Baiklah, yang kedua yaitu struktur paragraf. Kalimat yang membangun paragraf pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam 2 macam, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Ide pokok atau kalimat utama merupakan ide atau kalimat yang tidak dapat dihilangkan dalam paragraf, karena menjadi dasar bagi kalimat-kalimat yang lain. Berdasarkan struktur, kalimat yang memuat ide pokok disebut kalimat topik, dan kalimat yang mendukung kalimat topik disebut kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat topik dan kalimat penjelas. Yang pertama yaitu ciri-ciri kalimat topik. Terdapat 4 ciri-ciri kalimat topik, yaitu yang pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Dan yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas juga terdapat 4. Yang pertama, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri dalam satu paragraf dari segi arti. Yang kedua, arti kalimat baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain. Ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi. Keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Paragraf ini terdiri dari 4 kalimat.
Dari 4 kalimat ini, kita dapat menentukan strukturnya, yang mana ide pokok atau kalimat utama dan yang mana kalimat penjelas. Kalimat yang pertama, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyelenggarakan perkuliahan dalam jaringan selama masa pandemi. Kalimat ini merupakan ide pokok atau kalimat utama atau kalimat topik. Kalimat yang keempat, salah satu terpopuler saat ini adalah Zoom Cloud Meeting. Kalimat ini merupakan kalimat penjelas. Jika kalimat ini dihilangkan, paragraf ini tetap sah. Baiklah, materi yang terakhir yaitu syarat-syarat pembentukan paragraf. Dalam membangun suatu paragraf yang efektif dan benar, harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Dan yang ketiga yaitu kelengkapan. Kesatuan atau unity. Kesatuan pikiran akan tercapai jika setiap kalimat dalam satu paragraf memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Jadi, seandainya paragraf itu terdiri dari 4 kalimat, ide pokoknya hanya 1, dan kalimat sisanya atau 3 kalimat yang lain harus mendukung apa yang disampaikan oleh kalimat pokok. Kedua, kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah kepaduan antara kalimat-kalimat yang terdapat di dalam paragraf dalam mendukung sebuah gagasan utama paragraf. Dengan demikian, pembaca dapat memahami dengan mudah apa yang dimaksud dengan paragraf. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Nah, gimana? Udah paham belum tentang menuliskan paragraf? Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.